Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Lailiasari, NIM 21110101030057, akan menjelaskan sedikit tentang pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki beberapa subbab. Yang pertama yaitu konsep pohon keputusan, yang kedua model pohon keputusan, yang ketiga komponen pohon keputusan, dan yang keempat proses dan diagram pohon keputusan. Yang pertama, konsep pohon keputusan. Berbicara tentang konsep pohon keputusan, pohon dalam analisis pemecahan masalah pengambilan keputusan adalah pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah. Sedangkan pohon keputusan adalah sebuah jawaban akan sebuah sistem yang manusia kembangkan untuk membantu mencari dan membuat keputusan untuk masalah-masalah tersebut, dan dengan memperhitungkan berbagai macam faktor yang ada di dalam lingkungan masalah tersebut. Dengan adanya pohon keputusan ini, manusia dapat dengan mudah melihat, mengidentifikasi, dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah dan dapat mencari penyelesaian terbaik dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Nah, konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Dan pohon keputusan ini memiliki manfaat, yang mana manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan itu adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan tersebut. Pohon keputusan ini juga memiliki kelebihan, yang mana kelebihannya antara lain yang pertama yaitu daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Dan yang kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan. Karena ketika menggunakan pohon keputusan, maka simpel diuji hanya berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga yaitu kefleksibelan. Kefleksibelan pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan penghitungan satu tahap yang lebih konvensional. Dan yang keempat, dengan pohon keputusan ini dapat menghindari munculnya permasalahan tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua yaitu model pohon keputusan atau decision tree. Nah, decision tree merupakan suatu metode klasifikasi yang menggunakan struktur pohon, di mana setiap node merepresentasikan atribut dengan cabangnya, merepresentasikan nilai dari atribut, sedangkan daunnya digunakan untuk merepresentasikan kelas. Pada pohon keputusan terdapat 3 jenis node, antara lain yang pertama yaitu akar, yang mana akar merupakan node teratas. Pada node ini tidak ada input dan output. Dan yang kedua yaitu internal node, yang mana internal node ini merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Dan yang terakhir yaitu daun. Daun ini merupakan node akhir atau terminal node. Pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output atau simple terminal. Yang ketiga yaitu komponen-komponen pohon keputusan. Nah, menurut Which ada 4 komponen dari pohon keputusan, yaitu yang pertama, simpul keputusan. Yang kedua, simpul kesempatan. Yang ketiga, hasil dari kombinasi. Dan yang terakhir, kemungkinan-kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Nah, menurut Rahmat Resmianto, komponen utama dalam diagram pohon keputusan itu yaitu memiliki simpul dan cabang. Nah, adapun simpul itu dibedakan menjadi 3, yaitu simpul keputusan atau kotak, yang kedua simpul peluang atau kesempatan, dan yang terakhir simpul terminal. Nah, hal-hal penting dalam pohon keputusan ini adalah
Pengambil keputusan itu haruslah secara aktif memilih dan mempertimbangkan betul-betul alternatif mana yang akan dijadikan keputusan. Pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana prosedur dan diagram pohon keputusan. Decision tree adalah sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon merepresentasikan atribut yang telah diuji, dan setiap cabang merupakan suatu pembagian-pembagian hasil uji, dan node daun merepresentasikan kelompok-kelompok kelas tertentu. Pada umumnya, decision tree melakukan strategi pencarian secara top-down untuk solusinya. Pada proses mengklasifikasi data yang tidak diketahui, nilai atribut akan diuji dengan cara melacak jalur dari node akar sampai node akhir, dan kemudian akan diprediksi kelas yang dimiliki oleh suatu data baru tertentu. Ada beberapa strategi dalam pembentukan decision tree dengan algoritma. Yang pertama yaitu pohon dimulai sebagai node tunggal atau akar yang merepresentasikan semua data. Yang kedua, sesudah node root dibentuk, maka data pada node akar akan diukur dengan information gain untuk dipilih atribut mana yang akan dijadikan atribut pembaginya. Dan yang ketiga, sebuah cabang dibentuk dari atribut yang dipilih menjadi pembagi, dan data akan didistribusikan ke dalam cabang masing-masing. Yang keempat, algoritma ini akan terus menggunakan proses yang sama atau bersifat rekursif untuk dapat membentuk sebuah decision tree. Yang terakhir yaitu proses pembagian rekursif akan berhenti jika salah satu dari kondisi itu dipenuhi. Contoh dari pohon keputusan, contoh dari sehari-hari, misal dari gambar di atas, saya akan melakukan perjalanan ke kampus. Nah, dengan jarak tempuh yang cukup jauh, pilihan keputusannya yaitu apakah memakai motor matic atau memakai motor sport. Nah, dari dua pilihan itu ada beberapa pertimbangan kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama yaitu memakai motor matic, tetapi ada teman yang ikut berangkat bersama dan tidak nyaman berkendara. Yang kedua, memakai motor matic, tidak ada teman yang berangkat ikut bersama, tetapi tidak bisa cepat sampai tujuan. Yang ketiga, memakai motor sport dan ada teman yang ikut berangkat bersama, tetapi tidak nyaman dalam berkendara. Dan yang terakhir yaitu memakai motor sport, tidak ada teman yang ikut berangkat bersama, tetapi cepat sampai tujuan. Nah, dengan mempertimbangkan 4 hal tersebut, hal tadi ditambah waktu yang tidak banyak untuk ke kampus, akhirnya di situ memutuskan memakai motor sport, karena walaupun ada teman yang akan ikut, itu ikut untuk pulang dan waktunya relatif banyak atau santai, dan untuk pergi ke kampusnya lebih membutuhkan cepat untuk sampai. Sekian penjelasan dari saya tentang pohon keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.